Ketua DPRD Magetan Sujatno SEMM sebagai Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kabupaten Magetan. Hal tersebut merupakan hasil musyawarah cabang atau Muscab yang dilaksanakan di salah satu rumah makan yang terletak di Jalan Diponegoro Magetan pada hari Jumat 5 Agustus 2022. HKTI menjadi jembatan untuk memberdayakan dan mensejahterakan para petani. HKTI justru menjadikan para petani tidak sejahtera. Bupati Magetan Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSI mengatakan musda HKTI untuk pemilihan pengurus yang baru. Pihaknya berpesan apalagi panitia tadi sudah menyinggung bahwa ini eranya era teknologi. Tentu petani harus aktif terhadap teknologi sehingga petani akan menjadi petani yang modern. Kemudian transformasi nilai yang jadi keluhan itu sekarang anak-anak muda katanya enggan menjadi petani. Karena apa? Karena petani itu identik dengan kerja keras. Bupati Magetan saat diwawancarai terkait kelangkaan pupuk, pihaknya menjelaskan, menurut peraturan Menpan itu memang ada perubahan. Yang disubsidi itu hanya beberapa jenis saja. Ada peraturan pertanian nanti akan segera disampaikan kepada petani dan pihaknya yakin HKTI juga sudah tahu karena ini kebijakan dari pemerintah pusat. Di dalam teori, kalau beras itu tidak ada, kita itu makan substitusi. Barang substitusi, jadi kalau kita misalkan beras mahal, dicari pengganti dengan barang substitusi, petani harus berpikir substitusi pupuk mungkin dengan pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia. Pihaknya sepakat dengan panitia bahwa transformasi nilai itu perlu. Kebijakan Menteri Pertanian menurut laporan dari DTP HPKP tadi ada jenis-jenis tertentu yang kemudian disubsidi. Misalkan sayur saja, nanti sayur apa yang boleh dipupuk. Pemerintah tetap akan berupaya untuk pemerintah pusat karena pupuk ini adalah kebijakan, bukan kewenangan pemerintah daerah. Tapi kebijakan pemerintah pusat selain Pemkab. Berusaha petani dalam kondisi seperti ini mencari barang substitusi pengganti pupuk kimia. Apalagi panitia tadi sudah menyinggung Mas Darsono bahwa ini eranya era teknologi, era digital. Ya, tentu petani harus aktif juga terhadap teknologi. Sehingga petani akan semakin menjadi petani yang modern. Kemudian transformasi nilai yang jadi keluhan itu sekarang kan anak-anak muda katanya enggak jadi petani ya. Karena apa? Karena itu petani itu identik dengan kerja keras. Nah itu kan bisa sekarang dengan teknologi. Ya, jadi tadi saya sudah tanya. Jadi menurut peraturan Menpan itu memang ada perubahan ya. Yang disubsidi itu hanya beberapa jenis ya, jenis. Apa yang ini pertanian udah pulang ya? Ya, jadi beberapa jenis ya. Jadi ada peraturan pertanian dan nanti akan segera disampaikan kepada petani. Dan apa saya yakin nanti HKTI juga sudah tahu. Karena ini kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi begini, di dalam teori kalau beras itu tidak ada, kita itu makan substitusi, barang substitusi. Jadi kalau kita itu misalkan beras mahal, dicari nggak ada, kan ada barang pengganti, barang substitusi. Mungkin ya, mungkin. Ini menjadi, selain kita berusaha, ya, juga HKTI, petani harus juga berpikir kemudian substitusi. Substitusi ini apa? Pupuk. Mungkin menjadi pupuk apa itu organik, pupuk apa itu yang apa? Ya, yang pengganti pupuk kimia kan ada, ya, yang tidak kalah. Harus berpikir begitu. Makanya saya sepakat tadi sama panitia bahwa transformasi nilai ya itu perlu gitu ya. Jadi ketidakannya ini adalah kebijakan Menteri Pertanian. Kalau menurut laporan dari Dinas TPHPKP tadi ya ada jenis-jenis tertentu yang kemudian disubsidi. Misalkan sayur aja nanti sayur apa yang boleh ya. Kami tetap akan berupaya ya untuk ke pemerintah pusat karena pupuk ini adalah kebijakan bukan kebijakan pemerintah lokal ya, tapi adalah kebijakan pemerintah pusat. Ya. Selain kita berusaha ya, itu kemudian petani dalam kondisi seperti ini mencari barang substitusi tadi, pengganti pupuk kimia. Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Magetan
Sujatno SEMM mengatakan, jadi wadah yang harus kita support dan tentunya kita berharap antara HKTI dan pemerintah ini berkolaborasi, bersinergi, jadi terus sebagian besar penduduk Magetan dan dalam rangka untuk mendongkrak ekonomi Magetan di sektor pertanian. Sehingga HKTI pemerintah daerah ini harus bersinergi. Kebutuhan dasar petani sebenarnya kan jelas selama ini yang menjadi problem. Yang pertama, bibit, yang kedua pupuk, dan yang ketiga pengairan. Yang keempat, pasca panen. Jadi saat panen tidak laku tentunya jadi perhatian pemerintah dan HKTI. Dengan tujuan bahwa HKTI itu ada untuk petani, bagaimana cara petani itu hidup sejahtera. Jadi simpelnya itu bagaimana problem-problem dasar pertanian tadi bisa diatasi dan diselesaikan sehingga petani itu bisa hidup sejahtera. Kalau pupuk langka itu sebenarnya komunikasi dengan pemerintah pusat, itu juga mengarah ke kemandirian dan petani. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah para petani kalau pupuk itu langka, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pusat biar nanti kita melakukan pendampingan. Dari DPRD sebagai presentasi wakil rakyat dari Magetan tentunya beliau berharap sekali bahwa HKTI nanti bisa memfungsikan perannya untuk mendampingi para petani dalam rangka untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pusat. Kalau dukungan DPRD itu luar biasa di Magetan itu sudah ada perda. Jadi Perda nomor 3 tahun 2017 itu tentang pemberdayaan petani. Lalu yang kedua ada Perda nomor 8 tahun 2021 itu tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ini kadang-kadang kurang tersampaikan pada petani, ada kewajiban-kewajiban pemerintah daerah pada mereka untuk perlindungan petani. Dan pemerintah ini berkolaborasi, bersinergi. Jadi karena sebagian besar penduduk Magetan dan dalam rangka untuk mendongkrak ekonomi Magetan di sektor pertanian. Sehingga HKTI, pemerintah daerah ini harus bersinergi. Nah, kebutuhan dasar petani itu sebenarnya kan jelas selama ini yang jadi problem. Jadi yang pertama mulai dari bibit, lalu yang kedua pupuk, yang ketiga pengairan, yang keempat kan pasca panen. Jadi saat panen kan nggak laku. Nah tentunya ini jadi perhatian HKTI ya. Jadi perhatian dari HKTI dengan tujuan bahwa HKTI itu ada untuk petani. Bagaimana cara petani itu hidupnya sejahtera. Ya, jadi saya kira itu. Jadi simpelnya itu bagaimana problem-problem dasar pertanian tadi ini bisa diatasi dan diselesaikan sehingga petani ini bisa hidup sejahtera. Saya kira itu. Kalau problem banyak, solusinya piye? Saya kira itu aja. Ya. Kalau pupuk langka, ini sebenarnya kalau saya komunikasi dengan pemerintah pusat itu juga mengarah ke kemandirian petani. Ya, kemandirian petani. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah para petani. Kalau pupuk itu langka, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Saya kira itu aja. Sehingga nanti kita melakukan pendampingan. Saya dari DPRD sebagai representasi wakil rakyat dari Magetan. Tentunya saya berharap sekali kepada HKTI ini nanti bisa memfungsikan perannya untuk mendampingi para petani dalam rangka untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Oh, kalau dukungan DPRD luar biasa lah, di Magetan sudah ada perda ya. Jadi perda nomor 3 tahun 2017 itu tentang pemberdayaan petani. Lalu yang kedua ada Perda nomor 8 tahun 2021 itu tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah ini kadang-kadang kurang tersampaikan kepada petani. Ada kewajiban-kewajiban pemerintah daerah dalam rangka untuk perlindungan petani. Jadi itu perda itu sudah ada. Oke. Saya kira itu. Ajeng Faris, Trans TV mengabarkan.